Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ane Dinas Sulfaulia yang akan berbincang di Ngantri. Apa sih Ngantri itu? Ngobrol santai bareng santri. Oke, langsung saja ya. Di tengah-tengah kita ini ada narasumber yang spesial banget. Kenapa sih spesial? Karena dia itu nomor 1 di kalangan santri-santri. Ketua Organisasi Santri Darun Najah Suraya. Kalau di luar sana kan namanya OSIS. Nah, kalau di pesantren itu Organisasi Santri Darun Najah Suraya. Nah, oke, perkenalkan namanya itu Anissa Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, cantik ya. Oke, sengaja nih ya. BTW nih kita tuh seangkatan loh, seangkatan ya kita ya. Nah, sama-sama pengurus juga. Tapi dia tuh dilantik sama Ustaz jadi ketua langsung. Keren kan? Nah, terus juga dia peringkat 1 di kelasnya. Subhanallah. Biasa aja Din. Rezeki ente mah. Nah, terus Nisan ya, ada tuh pengen banget nanya sama ente tuh dari dulu dari teman ente dan dia belum pernah nanya. Ente tuh sebenarnya tuh beban atau emang ente bangga nggak sih kalau jadi pengurus itu? Bawaannya beban atau emang ente wah ini pengurus nih ketua nih keren gitu? Gimana nanggepinnya? Setiap orang pasti punya keinginan pengen jadi ketua organisasi dipandang gitu. Tapi kalau Ane enggak, Ane mikirnya iya, karena Ane juga bangga, wah banget gitu ya jadi ketua organisasi gitu. Ane kaget gitu. Tapi Ane juga bangga juga walaupun masih di kalangan santri yang sedikit menjadi ketua organisasi gitu ya. Terus dibilang setiap pengurus pasti punya beban gitu ya. Gampang nggak gampang, enak nggak enak juga jadi pengurus, apalagi patokan ketua organisasi itu capek gitu ya. Terus apalagi kalau misalnya ada anak-anak yang susah diajak gitu untuk ikuti peraturan gitu. Sebenarnya dibilang Ani tuh pengen banget ya jadi Dina gitu ya, menjadi bagian bahasa gitu ya. Mungkin Mudabir seperti Dina pengurus bagian bahasa gitu, mikirnya iya Ani mendingan jadi santri deh, enakan jadi santri gitu ya daripada jadi pengurus gitu. Pengurus itu bawaannya semua hal yang dia lakukan itu gengsi gitu. Misal diajak ini apa sih Ani pengen jaga wibawa Ani gitu, gengsi juga diajak kayak gini gitu. Tapi gimana lagi gitu ya, lebih baik enaknya jadi santri biasa akdo gitu ya daripada jadi pengurus, kan capek mikir juga, harus ngelasin semua apa yang santri punya itu karakternya kan pasti berbeda-beda. Terus misalnya nih Dina jadi bahasa, setiap subuh kasih mufrodat muhadasa, ketika anak-anak pakai bahasanya pasti senang dong kan ya, bangga gitu. Ih aneh nih bagian bahasanya, mereka pakai bahasanya gitu, aneh seneng banget gitu. Terus setiap akdo juga pasti ada yang langgar di bagian bahasa, setiap malam kita iklan kayak gini kayak gitu dihukum pasti ya. Terus kalau misalnya mereka nih bagian bahasa, peribadatan, pengajaran dan sebagainya lainnya, itu kalau misalnya salah pasti patokannya ketua organisasi. Misalnya kenapa sih kok kakak bagian ini nggak ngikutin peraturan gitu, ini kayaknya ketua organisasinya, pasti patokin ketua organisasinya. Jadi misal gimana yang rasanya, aduh Ane salah nih dalam ngebimbing teman-teman Ane gitu ya, Ane bingung gitu ya. Yaudah deh, Ane mau ngajak kumpulan temen Ane gini ya, semua modalnya kumpul ya sama Ane ya, sebagai Ane di sini ketua organisasi, jadi kita ngajak kumpulan gitu ya. Terus Ane ngajak ngobrol ke mereka, nih langsung aja ya buat teman-teman nih, karena temen juga gak enak buat negara juga ya, jadi biasa aja, kayak bukan menyuruh tapi mengajak. Perbedaan peribahasa kan menyuruh itu kamu harus ini, kalau misalnya ngajak ayo kita ikut peraturan ini gitu kan. Peribahasanya kalau ke teman tuh beda gitu, soalnya emang teman satu kelas, teman dalam suka duka kan ya. Jadi kita ngomong misalnya guys, kita harus ikut peraturan ya, kalau misalnya ada juga pengen nurut sama kita, biar kita juga apa ya, bukan dipandang karena apanya gitu, biar kita juga dihormatin sama mereka, dihargain gitu ya. Ngomong kayak gini kita kasih tahu gitu. Kalau misalnya kalian mau dipandang sama akdo gitu, kalian harus ngikutin peraturan itu, menghargai satu sama lain perbagian. Misalnya Dina bagi masa, Dina juga harus sholat gitu ya. Emang sholat itu kewajiban sebagai muslim. Terus
Kayak misalnya pengajaran, kan ADO itu dicek ya sama bagian pengajaran, siapa yang nggak pakai laptop, ciput, kaos kaki setiap sekolah. Dina berarti harus ngikutin peraturan itu kan, biar menghargai satu sama lain gitu. Setiap mudabil itu pasti ngikutin peraturan gitu. Jadi biar enak lah, enjoy gitu jadi mudabil kan, nggak ada perselisihan. Orang kita juga kan di sini bareng-bareng buat apa sih? Jadi mudabil yang baik itu gimana? Yaudah kita solidaritas, kita hancurin rasa egois kita itu gimana caranya gitu, jadi mudabil yang baik, pengurus yang baik. Karena bentar lagi kita lengser kan gitu ya, kita bakal diganti gitu sama kelas 2. Jadi gimana nanti kalau misalnya kita dibimbing sama kelas 2 gitu, mereka yang akan jadi mudabil gitu ya, adik kelas gitu. Berarti kita harus lebih menghargai mereka, karena peribahasanya yang kecil menghormati yang besar menyayangi yang kecil. Sebagaimana mereka ketika mereka sebelum jadi mudabil mengikuti peraturan apa yang kita telah komandokan, kita kasih peraturan ke mereka, mereka ngikutin gitu ya. Kalau misalnya Allah tuh adil, kalau misalnya mereka jadi mudabil berarti kita juga harus ngikutin peraturan yang apa yang udah dia komandokan. Jadi kita harus membantu program kerja mereka, sebagaimana mereka ngebantu program kerja kita untuk kita LPJ kan. Jadi kita biar gak bingung, aduh aneh pusing nih lapor pertanggungjawaban gimana ya, anak-anak aja nggak pada ngikut peraturan gitu. Tapi kan kalau misalnya ngikut peraturan semua enak, jalannya lurus gitu kan. Terus peribahasa juga kan, ikuti alurnya, jalan prosesnya. Setiap anak pasti karakternya berbeda-beda gitu ya. Ada yang emang dari rumahnya dia udah niat banget buat mondok gitu ya. Terus ada yang emang disuruh emaknya karena dia susah gitu diatur di rumahnya ya. Terus ada emang dasarnya dia di SD-nya kayak gimana gitu kan, kita nggak tahu gitu ya. Jadi pas ketika masuk pondok itu karakter berbeda, oh ini dia kayak gini, seperti ini. Itu peran pengurus yang baik itu harus tahu setiap karakternya adiknya itu. Jadi kita harus menguasai apa yang mereka punya gitu. Misalnya, oh karakter dia egois, gimana caranya dia nggak egois gitu ya. Kita omongin, kita motivasiin, kita sering ajak kumpul ado gitu ya. Kita sering bercanda, kita sering makan bareng. Kan kapan lagi gitu ya, kalau kita misalnya sekarang aja kita kan kelas 3 gitu, bentar lagi mau lulus. Kapan lagi waktu sama mereka gitu ya. Terus misalnya dia curhat, kita harus terima keluhannya, kita harus nasihatin dia, kasih motivasi dia, apa sih keluhan dia gitu, kenapa dia di sini cemberut aja, murung, menyendiri. Kan kita heran sama orang yang menyendiri mulu ya gitu ya. Biasanya kan yang lain kan happy aja gitu. Kenapa sih dia di sini nggak betah? Apa gimana? Nggak suka sama peraturan di sini terlalu ketat? Apa gimana sih gitu kan, kita bingung gitu ya. Udah kita panggil orangnya, nanti mana? Misalnya diajak ngobrol, Khaira gitu misalnya. Ente kenapa sih? Ente punya masalah pribadi atau gimana? Kalau emang kita udah tahu karakter dia seperti ini, ya gimana, kita masa merubah dia? Kita emang karakter setiap orang kan berbeda-beda. Ya udah, kalau misalnya dia punya masalah pribadi, kita masih bisa nolong, kita masih bisa kasih solusi ke dia. Gimana caranya dia bisa jadi peluang pemikiran dia. Dia juga butuh support teman-temannya dari kakak kelasnya atau adik kelasnya. Sekitar orang-orang juga gimana sih dia di-support gak nih sama temen-temennya gitu, sama kakak kelasnya. Gimana caranya dia bangkit lagi dalam masalah itu. Kita kasih tahu, oh ente ini ya belum di TF nih, udah sabar aja, kakak juga nggak jajan kok selama sebulan gitu, dikasih tahu. Oke, nih Nina pengen banget tanya nih, Nisa itu lebih capean ngatur teman sendiri atau ngatur ado yang mungkin jumlahnya agak banyak gitu ya? Kalau makan Nisa ngaturnya sedikit, ngaturnya sendiri, itu lebih capean mana? Ke teman atau ke ado? Sebenarnya Nisa sendiri sebagai ketua organisasi gitu lebih capek, lebih sulit ini ngatur temen gitu, karena ya kita temen gitu loh, negurnya juga nggak enak pasti gimana gitu. Iya, teman sekelas, teman sekamar, teman makan bareng gitu ya, teman kemana-mana juga bareng, bakal juga lulus juga bareng, bakal nangis bareng gitu. Gimana ya kalau misalnya apa sih, negur sampai marah-marah udah memperlakukannya sama seperti ada, nggak enak gitu ya. Nah kita kan di sini bareng-bareng teman seangkatan, kecuali Ado. Kalau Ado kan masih bisa, oh kakak ini mah emang karena mau bikin maju pondok ini juga, jadi kita harus ngikutin peraturan yang ada di sini gitu. Tapi kalau misalnya mudabil ada yang salah juga, Nisa sebagai ketua organisasi yang ngomong baik-baik, gimana caranya dia ngikutin peraturan apa yang telah diomongkan ya itu.
Nisa kan dulu perdana kan, jadi ketua kan, jadi pengurus. Nah Nisa itu kayak gimana sih ngebagi waktunya antara Nisa ngafal apa Quran, ngafal pelajaran, atau kan Nisa kan banyak kegiatan kayak nyuci gitu kan sehari-hari. Nah Nisa tuh kayak gimana sih bikin ngatur waktunya itu? Kalau aneh dulu pas kelas 2 jadi mudabir kan cuma berdua nih sama Sapana. Ya jadi aneh bikin jadwal kegiatan sendiri gitu. Jadi buat Ado beda, buat mudabir juga beda gitu. Gimana kita selama sehari itu punya waktu buat ngafal pelajaran, ngafal Quran, sama buat ngituin Ado ya, nyulam Ado, ngasih tahu motivasi segala ini gitu ya. Ada gini, misalnya ya di sekolah kan kadang ada aja kan setiap pondok atau setiap sekolah pasti ada jam kosnya kan itu waktu luang gitu. Nisa mikir buat apa gitu, tidur gitu. Emang setiap anak pondok, anak santri pasti tidur di kelas, tapi mungkin ada keinginan gitu ya, mending ngapalah. Udah tuh Nisa ngapal gitu, ngapal pelajaran. Ketika gurunya datang baru tuh Nisa nyetor. Alhamdulillah tuh satu kerjaan udah selesai nih. Terus siang tuh pulang sekolah kan, makan bareng Ado gitu ya, ngajak kumpulan Ado kan, ngomong kayak gini, kasih motivasi, kita cerita-cerita. Itu udah kan selesai pekerjaan yang kedua. Jadi terbagi juga, sore kita olahraga bareng Ado, ketawa-ketawa. Malam baru Nisa ngapal Quran sekalian untuk menyetor hafalan apa yang udah Nisa hafal gitu. Bisa membagi waktu itu seperti itu, karena kita badilan gitu, gantian sama Sapana, karena emang kita cuma berdua, jadi kita harus gantian gitu. Sap, ente besok ya, iya nih gitu. Jangan lupa ajak cerita-cerita, motivasi ya. Jangan lupa setiap hari itu ada harus diingetin. Nisa itu dari awal itu emang pengen jadi ketua atau pengen jadi bagian bahasa, pengajaran, atau yang lainnya? Oh iya, pas pelantikan perdana nih, Nisa pernah ya berpikir, Ustadz ini kan nyuruh ya, nih kamu catetin nih apa sih teman-teman kamu pengen jadi bagian apa. Terus kocaknya Nisa nulis kayak gini, Nisa pengen jadi bagian peribadatan sama keamanan. Terus udah tuh ya, semua teman-teman Nisa ditulis pengen bagian ini, pengen ini. Terus Nisa laporan sama Ustadz nih, Ustadz ini teman-teman Nisa mau jadi bagian ini sama Nisa juga. Kamu nggak usah ditulis, kamu ketua organisasi. Lah Nisa kaget gitu ya, kok jadi ketua organisasi? Kaget juga. Alhamdulillah juga, setiap orang juga pasti berkeinginan gitu jadi ketua organisasi, walaupun di kalangan santri yang sedikit gitu ya, udah bangga gitu ya. Terus habis itu pelantikan juga ya dengan sesuai keadaan kita, apa adanya gitu. Kita pakai baju putih hitam doang gitu ya. Terus dengan jumlah mudabir yang sedikit emang nggak mudah gitu ya untuk santri yang hampir lumayan banyak juga tuh. Hampir, insya Allah. Amin, doain aja. Nah Nisa itu pas jadi pelantikan tuh ya, Nisa tuh deg-degan gak sih? Kan sumpah Al-Quran tuh ya, Nisa tuh deg-degan gak sih di situ? Kayaknya rasanya ya Allah gimana ya ngejaga amanat gitu, bisa nggak ya Nisa kayak gini. Nisa pernah nggak sih mikir kayak gini? Misalkan Nisa nih terpuruk misalkan ya, Nisa tuh dicaci maki misalkan sama teman-temannya misalkan gitu ya. Nisa tuh kayak pernah pengen mundur nggak sih? Udah aneh males pengen pengen gantiin Hera aja lah jadi ketuanya atau kayak gimana? Enggak, aneh nggak pernah berpikiran kayak gitu. Karena aneh orang yang udah telah diamanahkan sama Ustadz Sazah, sama pimpinan pondok pesantren Suraya Darul Najam 4 untuk menjadi ketua organisasi gitu. Kamu udah dipercaya menjadi ketua organisasi, ya udah, aneh megang amanat itu, aneh udah jadi orang terpercaya, aneh nggak mau percayain orang-orang yang udah mempercayai aneh sendiri kan. Jadi aneh ngerasa buat apa sih ngedon itu, ya udah lanjut aja gitu, ikuti alurnya, jalan prosesnya. Kalau misalnya kita sungguh-sungguh berjuang, walaupun hasil itu nggak sesuai ekspektasi yang kita pikirkan, nggak sesuai apa yang kita inginkan, tidak sesuai apa yang kita bayangkan, yang penting kita udah mendapatkan hasil yang udah kita perjuangin. Kan kita udah capek-capek berjuang, walaupun mendapatkan hasil yang tidak sesuai yang kita inginkan, tapi kita harus menghargai perjuangan kita sendiri gitu ya. Udah dari awal nih Nisa capek gitu ya, bismillah jadi mudabir, sumpah Al-Quran juga ya, amanahnya besar gitu, sampai sumpah Al-Quran, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim kan.
sumpah kepada semua santri yang ada di sini, ustadz ustazah, pimpinan pondok pesantren, mungkin berat gitu ya, udah sumpah Al-Quran, nyebut nama Allah gitu ya. Jadi kita kan sudah berbincang panjang dengan saudari Nisa. Nah, jadikan apa yang ia sampaikan jadikan pelajaran buat kalian di rumah yang nantinya kalau misalkan di pondok pesantren ingin jadi ketua, kalau misalkan di luar jadi ketua OSIS, gimana caranya kalian menghadapi sifat teman-teman kalian, sifat adik kelas kalian. Nah, mungkin cukup sekian karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita lanjut lagi. Nah, misalkan ada kata yang salah dari kami, tolong mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.